Kalau PSMS jumpa Persiraja, siapa lebih banyak menang? By data, Bang. Oh, by data, kebetulan nggak aku buka pula data itu, Iya, Bang. betul. Seingat Abang aja. Seingat ya imbang, Bang. Imbang ya? Imbang. Oke. Kalau menurut Abang, lebih better mana? Lebih baik mana? Sekarang ini, untuk sekarang ya. PSMS atau Persiraja? Nah, pergerakan sekarang ini lebih... Terima kasih ya, Wes, sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Oke, Wak, geng. Jadi kembali lagi di channel paling bermanfaat dan paling beredukasi tentunya. Jadi, Persiraja dari Aceh, PSMS dari Medan. Dua tim besar, dua sejarah panjang. Tapi, siapa yang benar-benar masih hidup di hati rakyat? Jadi, kita bakal bahas itu tepat dengan rakyat yang mencintai dan orang yang paling sering maksudnya menganalisis sepak bola, terus dia juga orang yang suka, ya memang suka nonton bola. Yes, betul. Langsung ya. Jadi kalau kalian mau tahu siapa yang lebih dekat dengan rakyat antara Persiraja ataupun PSMS, langsung kita kenalan dengan abangku. Oke. Siapa? Tommy Deski. Tommy Deski. Jadi kebetulan sekarang udah hadir Bang Tommy Deski. Jadi makasih banyak udah hadir, Bang. Sama-sama. Kita langsung nih, Bang, datang dari Amerika. Amerika. Jumpa Jadi ya, Abang, oh ya, jadi kemarin Abang pulang dari Amerika? Enggak lah, Amerika enggak. Enggak, mana tahu Abang kan bisa jadi analisis Enggak. sepak bola luar. Paling kemarin dari Malang aja, Bang. Dari Malang. Paling jauh. Ngapain Abang ke Malang? Kemarin ada project di sana. Ketemu teman-teman dari Arema juga. Ya ada project yang konfidensial lah. Tapi kalau sepak bola luar negeri manggil Abang untuk analisis sepak bola mereka ada nggak? Ada. Serius? Ada beberapa klub, Bang. Kita pernah kerjasama dengan Arema saat era Juragan 99. Oke. Nah, jadi saat itu mereka sering ternyata nonton analisa kita di YouTube. Yes. Anjay. Nah, jadi dari situ tangan kanannya lah bisa kita katakan. Hubungi, Bang? Hubungi. Oke. Hubungi bukan lewat Instagram, bukan lewat YouTube, bukan lewat WA, lewat Twitter. Oh, lewat Twitter. Dihubungi. Nah, dihubungi pas saat itu Arema agak goyang di turnamen Piala Presiden, ada namanya, Bang. Siap. Turnamen Jadi butuh analisa, Bang? Iya, butuh untuk evaluasi. Jadi tim bola itu butuh analisa. Betul, ya? Jadi butuh bukan analisa. kripto aja ya? Bukan kripto aja. Dan menariknya lagi, Bang, kalau kripto kan naik nih kan. Iya. Nah, selesai bekerja sama, ini untuk apa aja ya, untuk lucu-lucuan aja, Bang. Iya. Selesai kita kerjasama dikontrak oleh Arema, dihubungi Arema. Saat itu ujungnya Arema naik terus juara. Iya. Yes, juara Piala Presiden. Berarti tepat analisa, Bang? Bukan saya aja, as a team. Oh, tim. Nah, mungkin kebetulan aja ketika terjadinya proses negosiasi antara pihak klub tersebut sama saya, ya momennya tepat untuk juara. Oke, itu kan Malang. Tapi kan Abang tahu, Abang kan bukan orang Malang, Abang kan orang Medan. Iya, betul. Betul. Jadi kan nggak mungkin aku tanya Malang. Jadi pertanyaan itu lebih tepatnya itu kenapa PSMS yang katanya tim sejarah, tapi belum juga balik-balik ke liga, Bang. Gimana menurut Abang ini, Bang? PSMS, ini menarik sih, Bang. Ini kalau kita bahas bisa 2-3 jam juga nih. Kenapa? Ada apa ini PSMS, Bang? Pertama kita lihat dulu, Bang. Kalau klub ini, ya semua sih aspek kripto yang Abang bahas, Abang geluti. Nah, di sepak bola pun perlu kita lihat fundamental, sejarah daripada klub itu sendiri. Anjay, kalau Bitcoin kayak gitu juga harus dibaca white papernya. Iya, betul. Kalau kita terjun ke saham pun harus kita baca kan fundamentalnya. Tapi kalau tebak-tebak main bola jadi judi ya. Iya, betul. Nah, jadi kembali ke situ deh, Bang, fundamentalnya. Kita lihatlah 5 tahun terakhir ataupun 10 tahun terakhir. Ya, nah, PSMS ini banyak diterpa misalnya isu finansial, PSMS. masalah keuangan. PSMS. Ya, PSMS Medan. Kemudian kemampuan untuk bisa menggait sponsor pun agak kurang. Berarti kurang marketing. Nah, tahun kemarin, Bang, aku diskusi sama direktur PSMS, Bang Ari namanya. Oke. Bang Ari. Jadi, seingat aku, Bang Ari bilang, beliau pitching 50 proposal ke brand-brand untuk masuk ke PSMS. Brandnya itu brand luar atau brand lokal? Brand lokal. Mungkin, brand di Medan? Ya, brand nasional. Oh, nasional. Oke. Brand nasional. Mulai dari air mineral dan sebagainya. Kayak gitulah. Iya, betul. Nah, tahu, Bang, dari 50 yang di pitching itu, hanya 2-3 nyangkut. Nah, artinya apa? Bagi sponsor, bagi brand, Bang, penting untuk melihat yang namanya jangka panjang ataupun 5 tahun, 10 tahun ke belakang. PSMS ini. Iya, betul. Kenapa? Ketika 5-10 tahun ke belakang ini udah udah profit, dari sisi dari sisi finansial tidak ada masalah. Artinya fundamental yang dilihat oleh brand itu bagus. Ya gitu kan? Hampir kurang lebih kayak analisa kripto ya. Hampir sama, Bang. Iya. Bagus, Bang. Nah, jadi kalau enggak kan kita rugi, Pak. Invest duit di situ. Kita rugi. Oke, sekarang gini, kalau Abang cocok nggak aku itu invest di PSMS, Pak? Nah,
menurut aku cocok bang. Nah, oleh karena itu bang, kebetulan aku kenal kan sama beberapa orang PSMS. Nanti aku pertemukan abang kayak mana. Kan kayak gitu aja ya bang. Enggak, kalau menurut abang aku lebih cocok di invest di PSMS atau di Persiraja bang. Ini yang menarik. Kalau ada uang, kalau ada uang. Nah, pertanyaannya pasti sekarang abang ada uang juga kan? Iya, jadi misalkan kalaupun nggak aku, nggak aku nih, ini yang nonton, ada uang dia, lebih cocok invest itu di PSMS atau Persiraja. Nah ini menurut aku bang tergantung seberapa dekat. Pertama dulu bang, seberapa dekat darah, seberapa dekat irisan sang sponsor itu. Misalnya, abang nih orang Aceh. Aku sarankan abang sponsorin Persiraja aja. Persiraja aja. Kenapa? Karena itu tadi irisannya secara sponsorship, secara marketing, personal branding akan lebih kuat untuk yang abang capai. Brand masuk ke klub itu bang, tujuannya kan ke mereka pun dapat keuntungan. Iya betul. Suka tidak suka. Otomatis abang yang kuat, darah dari Aceh juga lagi masuk ke Persiraja, tentu kombinasi itu akan lebih memperkuat brandnya abang. Nah, beda cerita kalau misalnya abang ke PSMS Medan, yang tidak banyak kali irisannya walaupun sekarang kita menetap di Medan. Nah, ya itu tadi nggak sampai ke titik maksimal. Tujuannya outcome-nya. Nah, sedangkan kalau brand kan ini berbasis KPI, pencapaian. Iya, betul. Nah, jadi yang aku sarankan kalau misalnya abang sekarang ini ada uang, ke Persiraja dulu. Persiraja, ada yang tengok. Nah, tapi kalau abang kan posisi sekarang cinta juga Medan kan? Iya, betul lah, Pak. Karena kita kan di Medan. Nah, alangkah lebih baiknya tahu bang gimana? Abang sponsorin Persiraja, sponsorin PSMS. Dua-dua langsung. Terus Bobby marah lah nanti. Ya enggak lah. Nah, kemarin kan udah ketemu juga, mau kolaborasi juga bang. Gimana Bobby tanggapan dengan PSMS Medan bang? Nah, jadi ya itulah kita sekarang ini bang, suka tidak suka PSMS ataupun klub pada umumnya penting juga untuk menjalin kerjasama sama pemerintah daerah. Kenapa bang? Karena klub-klub kita mayoritas bang belum punya stadion sendiri. Klub-klub, betul. Ataupun pemusatan latihan sendiri. Iya, betul. Nah, stadion-stadion tersebut masih punya Pemkot ataupun punya Pemprov. Iya, kenapa nggak Bobby aja yang invest? Nah, sebenarnya Bang Bobby udah bilang, dia nggak mau invest sendiri, Bang. Nggak mau keluarin uang sendiri, dia mau bersama-sama. Nah, di situ belum menemukan titik lah ya, sampai sekarang ini. Siap, tapi kalau Wak sendiri, lebih better Persiraja atau PSMS, Wak? Nah, kita bicara persiapan sekarang lah, Bang. Iya, kita kalau nggak kita berbicara dari ini aja, dari crowd orang yang nonton. Orang lebih banyak cinta PSMS atau Persiraja? Kalau PSMS, Bang, sebenarnya di posisi struggle pun mereka, di posisi sulit pun, basis supporters, Smack, Hooligan dan lain sebagainya luar biasa, Bang. Aku kebetulan beberapa kali nonton PSMS ke Teladan ataupun Baharudin Siregar. Itu luar biasa, Bang. Contoh kayak kemarin udah nggak bakalan lolos itu ke Liga 1 ke kasta tertinggi kita, masih di Liga 2, stadion pun rame, Bang. Iya, betul. Rame, Bang. Rame stadion pun. Artinya apa? Di situ supporter PSMS, rakyatnya, warganya tetap memberikan support. Nah, untuk Persiraja, Bang, ini pun sebenarnya karena kita kan nggak jauh, Bang. Mau ke Aceh dekat, mau ke Medan dekat. Irisannya hampir-hampir sama juga. Bagaimana atmosfernya luar biasa. Luar biasa, Cek. Luar biasa, Bang. Tapi Medan kan juga luar biasa. Luar biasa, sama-sama luar biasa. Jadi kalau misalnya kita tanya siapa yang lebih baik, punya kepribadian masing-masing, Bang, punya ciri khas masing-masing. Nah, ya, jadi nggak bisa kita spesifik Persiraja lebih baik. Mereka punya spesifikasi yang berbeda-beda. Contoh kita, Bang, ke Papua, kalau kita nonton di Persipura Jayapura sana, beda juga. Atmosfernya beda. Tapi gini, Bang, Abang kan pasti pernah nonton Persiraja main sama PSMS main. Menurut Abang, penonton yang lebih killer mana? Penonton Persiraja atau penonton dari, maksudnya gini, pendukung Persiraja atau pendukung PSMS yang lebih killer, Bang? Ya, kalau misalnya di lapangan itu. Ya, sebenarnya tergantung juga. Ini tergantung. Iya, lagi viral semalam. Ya itu salah satunya, Bang. Tapi kita nggak bisa melihat salah satu aspek itu aja. Kita harus melihat secara holistik, berkesinambungan dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun. Nah, posisi supporter PSMS Medan ini yang sekarang ini sering dipertanyakan, diperdebatkan lah ya. Ketika 1, 2, 3 pertandingan nggak oke klubnya, dikit-dikit disuarakan pecat pelatih. Padahal kan pelatih itu butuh yang nama proses. Betul. Nah, tapi itu hal yang biasa, Bang, terjadi di sepak bola kita, fans-fansnya. 1, 2, 3 pertandingan, pecat pelatih. Nah, di momen tersebut artinya apa? Itu ganas, Bang, termasuk luar biasa lah supporter kita. Kenapa? Nggak ada ataupun jarang ada supporter sepak bola di belahan dunia ini, 1, 2, 3 pertandingan kalah langsung minta pecat pelatih. Jarang, Bang. Nah, bukan hanya PSMS, bukan hanya Persiraja. Di level elit kita juga, Bang. 3 pertandingan nggak bagus pelatihnya, pecat. Ataupun 3 pertandingan pemain asing nggak bagus, pergi aja ke sana. Ini baru sekali. Ya, ini baru sekali. Tapi gini, kan kemarin kan Persiraja kalau kalah, dibakar
Ya, itu bisa kita katakan oknum lah. Itu darah Aceh itu. Oh, darah Aceh itu Bang. Ya, aku konfirmasi ke Abang lah. Darah Aceh atau enggak? Iya, orang Medan nggak pernah bakar-bakar stadion, Wak. Betul kan? Tapi kan sebenarnya itu nggak baik, benar kan? Nggak baik. Jadi gini, kalau Abang bilang tadi supporter Liga supporter Persiraja ramai, supporter PSMS ramai juga, ya kan? Kenapa sepak bola Aceh dan Medan itu belum bisa jadi magnet investor, Wak? Padahal kan ramai supporternya, Pak. Oke, kita nggak bisa lihat dari ramai supporternya aja. Misalnya PSMS, Bang, sampai sekarang ini masih ada yang di dinamika hukum, Bang. Dinamika hukum misalnya contoh gugatan dari 40 klub anggota PSMS. Jadi ada di Pengadilan Negeri Medan, Bang, sedang diajukan. Itu pun kan secara nggak langsung investor pun berpikir, kok banyak kali konflik-konflik internalnya. Nah, jadi kita nggak bisa hanya melihat dari supporternya. Sama kayak Abang bilang, dunia kripto, dunia Abang geluti kan seperti itu juga. Nah, harus dibaca lah dia sejarahnya. Harus dibaca sejarahnya. Nah, Persiraja Banda Aceh, Bang, sebenarnya Bang, jujur Bang, di bawah Presiden Najaruddin Dekgam, ini bagus nih. Iya, Dekgam. Bagus, kenapa? Dari perekrutan pemain. Dari perekrutan pemain, udah ada dukungan supporter. Bagaimana loyalitas luar biasanya pengeluaran uang dilakukan Najaruddin Dekgam. Tapi memang harus diakui, Bang, ketika mereka sudah mau masuk nih, Bang, ke Liga atasnya, ke Liga 1, mereka kalah menghadapi tim yang lebih baik. Kalah juga. Kalah juga. Amsyong lah pokoknya. Amsyong. Terus gini, kalau kita berbicara supporter yang sangat banyak tadi, Bang. Menurut Abang, siapa yang lebih loyal, Bang? Supporter PSMS atau supporter Persiraja? Ya memang, Bang, kebetulan aku bukan sedikit banyaknya. Karena Bang analisis supporter juga kan? Kan bukan bola aja kan? Iya, bola. Supporter bola kan Abang analisis juga dong? Iya, nggak terlalu mendalam kali juga. Bagaimana karakter siapa lebih baik gitu-gitu. Siapa lebih loyal lah? Dua-duanya loyal. Dua-duanya loyal? Dua-duanya loyal. Iya. Kalau aku sih kenapa? Aku tanya seperti itu. Bang, Abang tengok lah. Kalau orang Persiraja itu supporternya, kalau mereka kalah, bakar Abang bilang bakar. Berarti kan dia loyal kan sama pemain. Kan itu oknum. Iya. Tapi kalau Medan, PSMS, kalau kalah ya udah terima nasib. Terima aja. Betul kan? Iya. Artinya gini, Bang, itu kan oknum yang nggak bisa kita pukul rata kalau misalnya pendukung dari Persiraja ganas. Iya, kan betul. kayak gitu, nggak bisa kita pukul. Mungkin dari 30 pertandingan ataupun 20 pertandingan cuma 1. Kita temukan kayak gitu. Iya, betul. Kan nggak boleh sering-sering juga. Iya, karena kan nggak baik juga. Iya, nggak baik juga. Kan? Artinya di sini kita pun perlu memberikan edukasi. Iya, tapi karena Abang bilang pun tadi supporternya PSMS ramai, Persiraja ramai, kan makanya yang jadi pertanyaan aku tadi, kenapa kalau ramai penontonnya, kenapa investor itu nggak itu tadi kurang berminat kan? Jadi kalau ketika investor nggak ada yang invest di satu klub itu ya sulit berkembang. Betul, sulit berkembang. Betul kan, Bang? Kita ambillah contoh, Bang, ya. Kenapa GDT menurut Abang sponsor Nike? Iya. Karena fundamentalnya tadi kuat, Bang. Iya. Abang iya. Abang lihatlah kita track back 10-11 tahun terakhir mereka juara terus. Betul. Keuangannya sehat, nggak ada masalah-masalah. Itu buat sponsor. Karena di belakangnya Sultan. Sebenarnya PSMS bisa, Bang. Kalau di belakangnya itu Bobby. Betul kan? Ya bisa. Ya Bobby kan Sultan juga sekarang, Bang. Sultan, ya. Orang muda, gubernur, uang banyak. Nah, menurut aku, Bang, kenapa Bang Bobby mengatakan ini harus dibangun bersama-sama, nggak mau Bang Bobby take over satu orang, beliau sendiri. Karena untuk keberlanjutan. Keberlanjutan seperti apa? Kita nggak hanya bisa bergantung ke satu sosok. Misalnya Bang Bobby terusan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Nah, ketika itu dilakukan bersama-sama, artinya nggak ada sosok yang menonjol. Nah, ketika tidak ada salah satu sosok yang menonjol, Bang, ada kenapa-kenapa di perjalanan nanti udah siap. Nanti takutnya misalnya Bang Bobby ada mau ngambil klub lain nggak bisa lagi di PSMS, goyang juga ujung-ujungnya. Nah, sama seperti kita lihat klub-klub di di Eropa, klub-klub elit Barcelona, Man United, mereka nggak hanya bergantung ke satu sosok. Mereka ciptakan semua elemen-elemen yang ada di klub itu memang besar, memang oke. Jadi ketika sudah pergantian pelatih misalnya, sudah jalan sendiri. Tapi kalau menurut Abang sendiri ya, sebagai analis, Abang analis bola, tapi kan Abang harus nonton bola juga dong? Betul. Pasti kan? Betul, pasti, Bang. Kalaulah Abang sebagai seorang analis sepak bola, ada nggak saran untuk PSMS, Bang? Saran ini dari Abang sebagai analis sepak bola, Bang. Mana tahu didengar nanti. Didengar analisa Abang, cocoknya PSMS itu begini gitu. Ada nggak? Saran aku yang pertama, Bang,
PSMS dengan 40 anggota klubnya, di titik sekarang harus diselesaikan, duduk bareng Bang. Kenapa? Dari tahun ke tahun, itulah yang menjadi persoalan ataupun yang dilihat, diperhatikan orang. Nah, ketika persoalan itu, konflik internal belum selesai, investor pun enggan. Iyalah. Itu saran aku, yang paling penting Bang. Berarti itu dulu harus dibereskan. Itu dulu yang dibereskan. Terus siapa yang cocok yang bereskan itu Bang? Cocok yang bereskan itu tentu ada andil dari Bang Bobi juga, ikut proaktif lah, membantu memfasilitasi. Nah, tapi untuk di posisi sekarang udah ada sih Bang, saya dengar juga ya keinginan, tapi nggak menemukan titik temu. Biasa kan harus ada orang ketiga kan untuk menyelesaikan ini. Siap. Tapi itu kan untuk PSMS. Berarti kan dan ada konflik internal. Kalau untuk Persiraja, ada nggak saran Bang? Persiraja, kalau dari Abang. Kalau Persiraja, kalau konflik internal nggak ada Bang. Nggak ada saya lihat. Tapi yang mau saya perhatikan itu, yang mau saya sorot itu perekrutan pemain aja. Perekrutan pemain ini memang pure secara teknis. Secara teknis. Kemudian yang kedua, untuk Persiraja mengoptimalkan pertandingan yang ada. Kenapa Bang? Persiraja yang aku lihat Bang ya, di awal misalnya tancap gas. Tapi ujung-ujung dam ataupun dam lah, turun dia. Bukan lagi hold, bukan lagi tertahan. Hancur. Dam. Nah, itulah yang dialami oleh Persiraja akhir-akhir ini ketika udah partai krusial yang harusnya menang, bisa masuk lolos Liga 1. Nggak bisa capai kan. Tapi nggak masuk Liga 1. Tapi gini aku tengok juga Bang, banyak juga aku tengok pemain dari Persiraja ada ya, yang direkrut jadi pemain Liga di Jawa sana kan? Ada kan? Ada. Aku tengok yang baik-baik jadi yang misalkan kayak pemain lokal, misal pemain sepak bola dari Aceh dibawanya ke Jawa ataupun dari Medan dibawa ke Jawa. Kalau yang terbaik-baik pindah ke luar gitu, siapa lagi? Yang bakal di sini gitu. Betul. Nah, itu biasanya Bang kalau di level sepak bola sekarang kita bicara profesionalitas. Iya, betul. Nah, misalnya kalau di kontrak pemain Aceh langsung nih, nilainya lebih tinggi, pasti mereka pergi ke sana. Pasti pergi ke Jawa. Apalagi kalau ditengok Persiraja nggak masuk Liga 1. Nah, itu dia jadi pertimbangan juga. Nggak ada karir. Ya, sekarang ini ada satu pemain sih Bang yang masih teringat juga sama kita, Julfiandi namanya. Dia dari Biren, kalau saya nggak salah. Dari Biren yang cukup oke juga lah di masanya sebagai gelandang bertahan. Main di mana sekarang? Sekarang di Liga 2 seingat saya. Liga 2. Tapi bukan di Aceh ya. Bukan di Aceh seingat saya. Terus tuh yang kedua ada sosok viral juga Bang. Orang Aceh. Legenda. Ismet Sopian namanya. Ismet Sopian sempat main panjang di Persija Jakarta. Dan itulah salah satu yang membawa nama Aceh juga. Jadi ibaratnya ikon Aceh lah. Tapi mainnya bukan di Persiraja. Bukan Persiraja. Mainnya di Jawa. Nah, beda cerita kalau misalnya Persiraja masuk Liga 1. Mungkin orang-orang Aceh pun. Kalau Medan ada Bang? Kalau Medan banyak Bang. Pemain topnya, tapi udah main di Jawa. Tapi udah main di Jawa. Iya, nggak main di PSMS kan? Nggak main di PSMS. Banyak. Itu tadi Bang bandingan di Liga Jawa, bukan di Liga Jawa, di kawasan Jawa Bang, klub-klubnya main di level Liga 1. Iya. Pemain tapi PSMS nggak masuk Liga 1. Persiraja nggak masuk Liga 1. Iya, itu dia. Daerah Sumatera ini yang masuk Liga 1 mana Bang? Semen Padang. Semen Padang dan sekarang pun ada Lampung. Bayangkara Lampung FC ada 2. Aduh, PSMS sama Persiraja udah lah ya? Belum. Semoga Bang di musim ini masuk lah ya salah satu atau dua-duanya bisa. Siap. Jadi gini. Tapi kalau aku tengok kalau PSMS lawan Persiraja, asal habis main pasti ada ribut kan itu. Serang-serangan. Kalau orang Medan nonton ke Banda Aceh udah pasti dilempar-lempar gitu. Itu memang udah budaya Indonesia Bang. Kalau menurut aku Bang karena media sosial. Karena media sosial selesai pertandingan ramai itu di media sosial antara kubu A, kubu B saling serang. Nah, itu terpantik karena media sosial. Dan sekarang Bang banyak diteliti efek media sosial terhadap pergelakan supporter. Nah, ketika di media sosial dipancing, dipanas-panasi, akar itu Bang merambat dia ke real life. Makanya aku pernah aku tengok di sosial media kan. Supporter PSMS tuh nggak berani main ke Aceh Bang. Sebaliknya juga. Apa? Sebaliknya juga. Tapi aku nggak pernah dengar. Supporter Persija nggak berani main ke PSMS. Tapi yang aku dengar, supporter PSMS itu tidak berani datang ke Persiraja lagi. Karena kenapa ya? Kejadian kemarin kan? Betul ya? Tapi memang aku tengok asal orang ini jumpa Persiraja, jumpa PSMS, pasti lemparan lah. Itu kayak mana cara supaya nggak terjadi itu? Nah, itu menurut Abang lah. Nah, itu namanya rivalitas Bang di dunia sepak bola. Persiraja tadi sama PSMS Bang bilang, rivalitas itu ada di level lebih tinggi lagi elit kita, Persija sama Persib. Nah, Persija sama Persib ini pun coba berupaya seperti pertanyaan Abang tadi. Salah satu yang mereka lakukan itu Bang, mereka duduk bareng dan ada pihak ketiga yang mengkonsolidasi.
yang merumuskan bagaimana perjalanan ini biar selesai. Iya, kan masukku gini, kalau sering kayak gitu PSMS jumpa Persiraja nanti perang juga, ujung-ujung kan kena ada korban nanti, Bang. Korban, ya betul. Betul kan? Kalau udah ada korban nanti jadi timbul luka, Bang. Timbul luka. Jadi ujung-ujungnya orang Medan main KC, asik kena ajar aja nanti. Gara-gara bola. Contohnya kan Persib sama Persija kan? Persija. Jadi nggak berani orang pakai datang ke Jakarta pakai baju Persib Bandung. Persib Bandung. Kan nggak berani dah datang ke Jakarta pakai baju Persib Bandung kan? Ya itulah efek domino tadi, Bang. Efek domino yang tadi yang penting juga kita terus edukasikan. Ini salah satu PR kami juga, Bang. Sebagai analis bagaimana setiap hari disampaikan tentang nonton sepak bola bukan hanya menang kalah yang kita lihat. Iya, nanti kalau kalah nggak terima. Penonton pemain jadi cedera. Apalagi kalau di Aceh kan ngeri kali. Begitu gol rupanya pemainnya pun diajak. Ya, intinya gini, Bang. Main bola itu kan ada 3 hal. Menang, imbang, kalah. Iya, pasti. Nggak mungkin klub kita menang-menang terus. Iya. Tapi kalau PSMS jumpa Persiraja, siapa lebih banyak menang? By data, Bang. Oh, by data. Kebetulan nggak aku buka pula data itu, Bang. Iya, betul. Seingat Abang aja. Seingat ya imbang, Bang. Imbang ya. Oke. Kalau menurut Abang, lebih better mana? Lebih baik mana? Sekarang ini untuk sekarang ya. PSMS atau Persiraja. Nah, pergerakan sekarang ini lebih bagus Persiraja. Pergerakan sekarang. Iya, karena memang PSMS masih diam nih. Mati apa? Iya, mati suri. Masih diam. Betul kan? Mati suri. Nggak ke berita aja, nggak boleh hold. Masih hold ya. Iya. Betul kan? Jelas dia. Iya. Betul kan? Betul. Tapi mungkin lah mudah-mudahan PSMS itu Bang. Pengen maju juga. Iya. Pengen juga kan kita tengok kayak dulu tuh kan Smack Hooligan. Iya, Bang, Smack Hooligan. Rame. Sekarang nggak ada, Bang. Nggak ada, Bang. Betul. Apa namanya waktu pemilu kemarin nggak ada kan? Iya, nggak ada di sorak-sorak ini kan? Ya mungkin nggak tahu lah siapa yang bakal jadikan ini menjadi hidup kembali gitu. Nah, kan Abang termasuk bisnismen juga nih. Iya. Ada niatan Abang nggak? Kita nggak bicara PSMS lah. Enggak, kalau niat semua orang pasti niat kalau itu hal yang baik. Apalagi hal memajukan. Benar kan? Betul. Mana tahu nanti ada kesempatan kan gitu. Iya. Yang penting duduk bareng dulu ya. Iyalah, boleh. Siap. Jadi gini, Bang. Menurut Abang sendiri ada enggak yang ingin Abang sampaikan ke supporter PSMS? Ada enggak? Nah, yang tadi udah kita sampaikan, Bang, kalau misalnya supporter PSMS baiknya sampaikan kepada manajemen dalam tanda petik lah agak didesak lah. Bagaimana bisa menyelesaikan konflik ini internal karena iya, Bang, konflik internal kan karena saya baca juga, Bang, dan mendengar juga dari beberapa rekan-rekan saya yang mengikuti PSMS, memang mereka pun terganggu akan hal tersebut. Ini disebut-sebut ya bakalan terus membuat konflik di PSMS dan tidak akan berkembang PSMS sampai di situ-situ aja. Nah, nanti kalau misalnya tahun depan apa masalahnya itu lagi, 2 tahun yang ke depan itu lagi masalahnya, 3 tahun ke depan itu lagi masalahnya. Jadi akarnya itu saran aku untuk supporter PSMS Medan ya sampaikan ataupun dorong lah manajemennya, pihak-pihak yang ada di struktural PSMS untuk menyelesaikannya. Iyalah, biar kita tengok maksudnya biar harum lagi lah nama PSMS ini. Yes, betul. Ya kan? Betul. Mungkin itu aja lah, Bang ya. Iya, itu aja. Ya, karena mudah-mudahan PSMS sama Persiraja ini jangan konflik-konflik juga. Betul, jangan konflik juga ya. Betul kan? Betul. Kan kasihan kalau kalian nanti berantem-berantem karena kita dekat kali gitu. Betul. Bam, jadi ada jatuh korban nanti orang nggak terima, jadi luka itu luka. Terus ujung-ujungnya setiap kali main bola kalian nanti cari korban lah. Iya, betul kan? Betul. Maksudnya nonton aja wajar-wajar. Jangan ringan kali tangan kalian tuh ngelempar orang. Iya. Nanti cobalah itu terjadi kepada kalian sendiri. Kalian kan nggak terima juga? Nggak terima juga. Betul kan, Bang? Betul, Bang. Siap. Jadi makasih banyak udah nonton video kami dari awal sampai habis. Semoga Persiraja dan PSMS makin terbang deh, macam Bitcoin. Iya. Wow. Jangan stuck di tempat aja ya kan. Iya, kalau mau dam aja. Tapi aku rasa PSMS sudah mau dam kali nih. Tapi aku dengar, Bang, ada investor nih, Bang, masuk. Bakal masuk ya? Iya, bakal mudah-mudahan masuk. Mudah-mudahan jadi alhamdulillah PSMS bersinar lagi. Kami orang Medan kan pengen juga ditengok iya, Bang, iya. Betul kan? Iya, naik angkot kan. Iya, gerbang PSMS. Ingat nggak, Bang? Iya. Iya kan? Rame-rame di jalan. Tapi sekarang nggak ada. Iya. Mudah-mudahan kalian PSMS cepatlah perbaiki persoalan kalian. Terus masyarakat Medan itu merindukan kalian pastinya. Iya. Ya masyarakat yang mencintai bola pastinya. Ya, jadi makasih banyak udah nonton videoku dari awal sampai habis. Buat kalian yang mau kenalan sama analisis sepak bola Indonesia, kemana, Bang? Ya, aku punya Instagram Tommy_Sudeski, YouTube juga punya Tommy Deski, TikTok dan lain sebagainya. Semua kita punya. Dia ngomongnya tentang bola. Siap. Kalau ada salah-salah tolong dimaafkan. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Aku Nadiwa Geng dan sebelah ada Tommy Deski. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.